Di tengah rimbunnya pepohonan, gemercik aliran sungai, dan jernihnya mata air yang tak pernah kering. Tersembunyi sebuah mata air tua yang hingga kini masih menyimpan banyak cerita. Sendang Kemuning. Bukan sekedar sumber air, tapi sumber cerita yang mengalirkan kearifan dan makna kehidupan. Sebuah tempat yang sederhana, namun memiliki banyak kisah, kepercayaan, dan misteri yang diceritakan dari mulut ke mulut. Dokumenter ini mengajak Anda menelusuri kisah Sendang Kemuning yang telah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Tidak ada catatan pasti tentang kapan sendang ini ditemukan atau siapa yang pertama kali menemukannya. Yang diingat, dulunya sendang ini hanyalah mata air kecil, diapit oleh pohon-pohon gayam besar yang menaungi aliran airnya. Aliran air ini berasal dari arah utara atau Gunung Merapi dan mengalir ke arah selatan. Airnya berlimpah hingga menjadi sumber untuk mengairi sawah hingga ke Pira. Menurut masyarakat setempat, air Sendang Kemuning tak pernah berhenti mengalir, bahkan saat musim kemarau tiba. Kalau diperkirakan airnya dari utara ya, otomatis dari utara ada bangunan terus, itu airnya mengalirnya ke selatan kan berkurang. Itu pengetahuan saya untuk air jadi kurang santer atau kurang deras itu waktu selatan pasar itu ada sungai ya, itu belum disemen. Terus waktu itu disemen, itu langsung berkurang banyak. Itu kan berarti kan air dari utara ya, ini termasuk lereng-lereng Merapi lah gitu ya. Jadi air mengalirnya ke selatan. Namun, seperti banyak cerita alam lainnya, perubahan tak dapat dihindari. Seiring berjalannya waktu, debit air Sendang Kemuning semakin berkurang. Adanya pembangunan sungai yang disemen daerah selatan Pasar Gudéan membuat aliran air melemah. Meski begitu, Sendang Kemuning tak pernah kehabisan air. Pada musim kemarau panjang, Sendang Kemuning masih menyimpan air yang kemudian dimanfaatkan oleh warga setempat hingga warga luar Padukan Gatak untuk mencuci baju, berendam, serta mencukupi kebutuhan air di rumah. Ya memang ada perbedaan dari dulu sampai sekarang ya. Kalau dulu itu memang berguna sekali ya, kebanyakan ke Sendang kalau mencuci, mandi segala macam ya. Walaupun tidak semua, tapi berjalannya waktu itu berkurang. Yang cuci di Sendang itu juga berkurang karena di rumah sudah ada mesin cuci segala macam, ada sumur juga, jadi berkurang. Sendang Kemuning tak lepas dari cerita-cerita mistis. Bagi sebagian orang, sebuah sendang pasti memiliki penunggu. Disinilah muncul kisah tentang barang-barang gaib seperti keris dan batu akik yang dipercaya muncul dari dasar sendang. Menurut warga setempat, barang-barang gaib tersebut dapat menjadi bentuk fisik apabila orang yang melakukan ritual sudah mencapai level kesaktian yang tinggi. Dulu ada yang pernah hukum di sini juga, itu dari Pakualam ya, dari kita bentuknya Pakualam hukum di sini juga, itu dulu katanya. Dan saya juga nggak tahu, nggak kesini juga, jadi tahu-tahu di hukum sana katanya dari keraton.
Ada pula kisah tentang sebuah perusahaan bis dari Jogja yang pernah mendapatkan keris dari Sendang ini. Kemudian ia meraih kejayaan hingga akhirnya bangkrut saat keris itu dikembalikan ke tempat asalnya. Selain itu, beberapa pencari penglaris dan sebagian perguruan kebatinan datang melakukan ritual pada saat tengah malam. Butari, istri dari Pak Muhani, juga bercerita tentang adanya kerajaan jin yang diyakini berada di sekitar Sendang. Lengkap dengan punggawa dan tempat tinggal layaknya rumah besar dan keraton. Sosok yang disebut Nyai Kemuning dipercaya sebagai ratunya. Namun, hanya orang-orang tertentu yang mampu melihatnya. Bagi sebagian keluarga di sekitar Sendang, pengalaman mistis bukanlah hal asing. Ada yang mencium aroma wangi tiba-tiba yang dianggap sebagai tanda bahwa para penunggu sedang memiliki hajat. Ada pula cerita seseorang yang menebang pohon tanpa izin lalu mengalami akibatnya. Selain itu, pernah ada rencana besar untuk menjadikan Sendang Kemuning sebagai kolam renang. Namun, rencana itu berpindah ke wilayah lain karena penunggunya tidak berkenan. Beberapa tokoh terkenal juga pernah datang ke sini. Salah satunya almarhum Julia Perez, yang saat itu melakukan ritual dengan mengunjungi 7 mata air dan Sendang Kemuning menjadi kunjungan yang terakhir. Tempat ini dipercaya memiliki nilai, energi, dan sejarahnya sendiri, yang selayaknya dihormati oleh siapapun yang datang. Karena itu, saat berada di kawasan Sendang, masyarakat mengingatkan agar menjaga sikap, tidak berbicara dengan kata-kata yang tidak sopan, serta hadir dengan niat yang baik. Cerita rakyat Sendang Kemuning bukan sekedar genangan air. Ia menyimpan jejak masa lalu dan cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara kejernihan air dan gemercik aliran sungai, tersimpan pesan tentang hubungan manusia dengan alam. Di balik air yang tenang, tersimpan lapis-lapis ingatan tentang masa lalu. Meski sejarahnya tak utuh lagi, Sendang Kemuning tetap menjadi ruang di mana alam, manusia, dan misteri saling bertemu. Semoga kisah ini tak hanya menjadi kenangan, tetapi tetap hidup dalam tutur, tindakan, dan hati setiap generasi padukuhan kata.